saya mungkin menyampaikan tentang dua keluhan, dan ini masukan untuk Kementerian Desa, bahwa berpijak dari tahun 2021, kita sudah memiliki kekuatan hukum, yaitu regulasi Kementerian Desa berkaitan dengan penerapan pendataan SDGs desa. Landasan hukumnya sudah ada. Tahun 2022, kita seperti melempem. Tidak ada sebuah regulasi. Sehingga ini juga menjadi salah satu faktor penyebab desa enggan atau tim Pokja pendataan enggan melaksanakan kegiatan pendataan ini. Nah, mungkin satu usulan saya untuk teman-teman di Kementerian Desa, kita membutuhkan sebuah regulasi yang dari kementerian bahwa data ini final dan sangat penting berkaitan dengan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Sehingga kami pun juga bisa mendampingi secara benar. Yang kedua, dalam sistem aplikasi atau dashboard SDGs desa yang terbaru setelah adanya proses migrasi, ada fitur yang untuk teman-teman admin di kabupaten untuk SDGs, ini tidak ada fitur tambah user. Sehingga ketika teman-teman PLD atau PD dari kecamatan menyampaikan keluhan ini, kami harus berkoordinasi dengan provinsi. Karena untuk fitur penambahan, baik itu karena tidak terbaca sebagai admin dan enumerator, admin kecamatan, sehingga ini menyebabkan ada kesulitan dan keengganan dari teman-teman untuk secara aktif, karena mereka bilang bahwa percuma Pak, kami punya user, kami punya password, tidak bisa, mau bagaimana. Nah mungkin itu Pak masukan dari saya, mohon kami dibantu sehingga pendataan ini bisa selesai dan segera bisa dipakai sebagai rujukan dalam penyusunan RKPDes maupun dokumen RPJMDes. Untuk pertanyaan pertama dari TAPM Kabupaten Nagekeo NTT, kalau saya tidak salah Nagekeo ini kemarin pernah masuk PDWN ya, kalau saya nggak salah ya, lomba promosi desa wisata Nusantara itu kalau nggak salah ya. Desanya kalau saya nggak salah itu di NTT itu ada satu yang pernah masuk terkait tentang dari tahun 2021 kita punya landasan hukum dan sudah bagus, kenapa di tahun 2002 kok semakin melempem. Nah jadi kalau menurut kami ya, sebenarnya tahun 2022 itu tidak semakin melempem tapi semakin semakin semangat ya, semakin maksimal karena kita sudah bisa membaca hasilnya, sudah mendapatkan hasil dari data SDGs tadi ya. Nah itu sebenarnya harusnya menjadi satu proyek perubahan bagi teman-teman TPP ya, baik PD dan PLD, untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dirinya terhadap satu kebijakan regulasi kementerian yang dibuat oleh Kementerian Desa. Nah, sebagai seorang tenaga pendamping profesional, harusnya ini merupakan tantangan baru ya, atau proyek perubahan. Seperti kalau teman-teman TPP itu kemarin melakukan TOT ya, kita diminta untuk melakukan proyek perubahan. Saran saya, galilah dari 18 goals SDGs ini yang menjadi fashionnya teman-teman PD dan PLD dalam melakukan pendampingan. Nah nanti saat TOT saya yakin teman-teman di Nagekeo ini Pak Manason akan lebih semangat. Saya yakin nanti saat TOT, mungkin karena sekarang belum sampai ke level kabupaten, masih di tingkat provinsi, pasti akan ada hal baru yang membuat teman-teman di lapangan juga akan semakin semangat dalam melakukan pendampingan terkait SDGs ini. Nah jadi saran saya Pak Manason tetap meningkatkan kapasitas diri, perbanyak komunikasi dengan teman-teman dari
TPP dari provinsi lain, dari kabupaten lain, agar kapasitas kita juga bisa semakin meningkat, sehingga kita pun dalam melakukan pendampingan itu semakin lebih kaya dengan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari teman-teman kita yang sudah menjalankan SDGs desa ini.